Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian hewan. Nah, ini merupakan muatan IPA KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, jenis hewan yang akan kita pelajari ada 6, yaitu mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, dan insekta. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama di sini ada mamalia. Mamalia merupakan hewan dengan ciri-ciri mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuh ditutupi oleh rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contohnya adalah kelinci, sapi, lumba-lumba, kelelawar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tubuh mamalia dan fungsinya. Nah, ini ada mamalia air dan mamalia darat. Hewan mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, di sini ada mamalia darat, itu bagian tubuhnya ada telinga untuk mendengar, hidung sebagai indera penciuman, rambut sebagai penutup tubuh, ekor menjaga keseimbangan, kaki untuk berjalan atau melompat, dan mata itu untuk melihat. Sedangkan mamalia air itu punya lubang udara untuk pernafasan, badan yang panjang untuk memudahkan berenang, ekor itu untuk membantu berenang dan membelokkan badan, sirip dada itu alat untuk berenang, sirip punggung itu juga ada, dan mata itu untuk melihat. Oke, begitu ya, itu bagian-bagian tubuh dari mamalia. Nah, selanjutnya adalah burung. Ciri-ciri burung atau biasa disebut dengan unggas itu memiliki 2 kaki, memiliki sayap, tubuhnya ditutupi dengan bulu. Kalau sapi atau mamalia tadi dengan rambut, nah burung ini ditutupi dengan bulu. Contoh dari burung itu adalah ayam, penguin, burung nuri, merak, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya ada bagian tubuh unggas dan fungsinya. Paruh itu disesuaikan dengan jenis makanannya dan cara memperolehnya. Sayap itu untuk terbang, bulu sebagai penutup tubuh agar bertahan pada cuaca yang dingin. Ekor itu digunakan untuk menjaga keseimbangan burung ketika terbang. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya, bagian-bagian dari tubuh burung seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk paruh burung dan fungsinya. Ada burung pemakan biji, ini memiliki bentuk paruh pendek, tebal, dan runcing yang berfungsi untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah burung nuri, burung merpati, dan lain-lain. Burung pencari makan di lumpur memiliki bentuk paruh yang panjang dan lebar, berlamela untuk mencari makanan di daerah berlumpur. Contohnya bebek dan itik. Nah, ada lagi burung pemakan daging, memiliki bentuk paruh burung yang kuat, tajam, runcing, dan agak membengkok bagian ujungnya yang berguna untuk mengoyak daging buruannya, contohnya burung elang. Nah, selanjutnya yang keempat ada burung pemakan ikan, ini memiliki bentuk paruh panjang dan berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapannya, contohnya adalah burung pelikan, seperti itu. Dan yang terakhir ada burung pemakan madu, itu memiliki paruh panjang dan ramping, ini untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah burung kolibri, seperti itu ya. Selanjutnya kita mempelajari macam-macam bentuk kaki burung dan fungsinya. Yang pertama, kaki pengais, bentuknya mendatar dan kecil, itu contohnya kaki ayam. Kaki perenang, bentuk kaki berselaput, berfungsi untuk berenang di air dan berjalan di lumpur, contohnya bebek dan angsa. Nah, yang ketiga ada kaki pemangsa, bentuk kakinya dengan jari yang kokoh dan kuku yang tajam, berfungsi untuk mencengkram mangsa. Contohnya kaki burung elang. Kaki petengger itu bentuk kaki yang kuat, berfungsi untuk bertengger di dahan pohon, contohnya burung pipit. Kaki pemanjat ini bentuk kaki dengan 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari mengarah ke belakang untuk memanjat, ini pada burung pelatu.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang reptilia. Reptilia merupakan hewan dengan ciri-ciri memiliki kulit yang bersisik, bernafas menggunakan paru-paru, hidup di darat, namun juga ada yang hidup di air, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, reptilia ini contohnya ada ular, buaya, kadal, dan lain-lain. Contoh hewan reptil dan karakteristiknya ada ular, itu tubuhnya bulat, memanjang, ditutupi dengan sisik dan berjalan menggunakan perut. Komodo itu juga merupakan reptil. Kadal dan toke itu memiliki selaput yang bisa menempel di dinding. Penyu itu juga merupakan reptil yang hidup di laut tapi bertelur di daratan. Nah, selain keempat contoh di atas yang termasuk hewan reptil juga buaya, kura-kura, bunglon, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah bagian tubuh reptil dan fungsinya. Nah, reptil itu punya lidah. Lidah reptil ini berfungsi seperti hidung, jadi untuk mencium bau. Kaki itu untuk berjalan, ekor sebagai alat untuk mempertahankan diri, perut pada ular ini sebagai alat untuk bergerak ya. Mata itu untuk melihat. Nah, di sini kalian juga bisa mengamati gambar dari reptil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan perairan. Amfibi memiliki ciri-ciri yang pertama hidup di dua alam, darat dan di air. Nah, saat masih kecil ini bernafas dengan insang, dan saat sudah besar amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, amfibi ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah katak dan salamander. Selanjutnya adalah bagian tubuh amfibi dan fungsinya. Ekor itu untuk membantu pergerakan berudu saat berenang. Kulit yang basah dan licin itu untuk membantu pernafasan. Gendang telinga itu untuk pendengaran. Mata itu untuk melihat. Kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, ini fungsinya untuk membantu saat melompat. Selaput renang pada kaki katak ini juga berguna untuk membantu katak saat berenang di dalam air, seperti itu ya. Nah, lanjut, di sini ada ikan. Ikan itu memiliki ciri-ciri tidak berkaki, memiliki kepala, memiliki badan yang ditutupi dengan sisik, hidupnya itu di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Contohnya ikan koi, arwana, kuda laut, belut, dan lain-lain. Nah, bagian tubuh ikan dan fungsinya, di sini ada gambar bagian tubuh ikan. Ekor itu digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Sirip digunakan untuk pergerakan saat berenang. Insang untuk bernafas. Sisik itu untuk pelindung tubuh. Badan yang ramping itu untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Nah, setelah ikan, kita akan mempelajari tentang insekta. Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Insekta memiliki ciri-ciri memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, mata majemuk, serta memiliki sayap. Namun sebagian juga ada yang tidak memiliki. Bagian tubuh insekta dan fungsinya. Nah, ada mata majemuk itu berguna untuk melihat ke arah yang berbeda. Sepasang antena sebagai alat peraba dan pencium. Kaki sebagai alat gerak. Sayap untuk terbang. Mulut untuk makan. Dan bernafas menggunakan trachea. Jadi trachea pada insekta itu untuk bernafas. Oke, selanjutnya ada macam-macam bentuk mulut pada serangga. Nah, mulut serangga memiliki bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Nah, dibedakan menjadi 4. Yang pertama mulut penggigit dan pengunyah pada belalang untuk memotong daun. Ada mulut penjilat pada lalat, mulut penghisap pada kupu-kupu untuk menghisap madu, dan mulut penghisap dan penusuk pada nyamuk. Nah, begitulah materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe,
like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.